Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita masih dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kesehatan kita dapat kita gunakan dengan sebaik-baiknya dan kita dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran yang dilakukan secara daring ini dengan baik. Dan walaupun kita tidak bisa bertatap muka, ya, saya berharap dengan adanya materi daring saya sendiri yang membuat, kemudian dengan video dan ada slide, bisa membantu sama-sama materi yang akan saya sampaikan. Terlebih dahulu mari kita awali dengan bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada guna dan manfaatnya untuk kita semua. Dan mudah-mudahan walaupun sedikit yang saya sampaikan berguna untuk semuanya. Biridhoillah bisyafaati Rasulillah wa biqabuli hajatin amblisan fil qalbi khususan ila muassis al-anwar wajul quang Romoya Imam Masyati punya jasida arafah punya azizah wa usulihim wa furuhim Sya'ulillahilahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah anak-anakku di kelas 11 IPS. Jadi kelas 11 IPS A dan IPS B di Madrasah Ali Al-Anwar Bajul Goang. Kita tahu kemarin sudah melaksanakan PTS, penilaian tengah semester. Apabila dikerjakan dengan baik, apabila mulai dari awal mengikuti pembelajaran daring, insya Allah tidak terlalu sulit. Karena memang tujuan saya adalah materi yang saya sampaikan di dalam tulisan untuk merangkum, kemudian membuat pertanyaan dan jawaban nanti sesuai dengan itu. Baiklah, di kelas 11 semester 1 kita belajar tentang kelompok sosial. Jadi kita tahu bahwasanya ini ya. Jadi yang saya slide-kan di sini adalah media pembelajaran sosiologi kelompok ilmu pengetahuan sosial untuk SMA kelas 11, SMA dan MA. Ya, ini dari buku BSE, ya, dari buku BSE, buku sekolah elektronik. Ya, tujuan pembelajarannya adalah mendeskripsikan dasar-dasar pembentukan kelompok sosial. Jadi setelah melihat video ini nanti kalian akan mengetahui dasar-dasar pembentukan kelompok sosial. Kemudian dapat mengidentifikasi berbagai bentuk dan jenis kelompok kepentingan di masyarakat. Kemudian sekaligus memahami karakteristik khusus atau partikularisme dan eksklusivisme kelompok. Kemudian mendeskripsikan dinamika kelompok dan lain-lain nanti. Nah, tapi video kali ini nanti kita di dua indikator, yaitu mendeskripsikan dasar-dasar pembentukan kelompok sosial, kemudian mengidentifikasi berbagai bentuk dan jenis kelompok kepentingan yang ada di masyarakat. Nah, kita tahu ini adalah keluarga. Jadi keluarga itu adalah salah satu bentuk daripada kelompok sosial. Ya, di dalam keluarga ini kita dilahirkan dan kita dibesarkan. Nah, ini yang pertama adalah dasar-dasar pembentukan kelompok sosial. Jadi yang namanya saja kelompok. Jadi namanya kelompok. Kelompok itu adalah kumpulan daripada beberapa individu. Apa individu itu? Individu itu berasal dari di kelas 10 ya kemarin. Jadi individu berasal dari bahasa Latin yaitu individuum. Individuum artinya tidak terbagi. Tidak terbagi itu berarti antara kumpulan jasad, ruhnya dan psikologis manusia, ya ini namanya individu. Nah, sementara kelompok itu adalah kumpulan dari beberapa individu. Kalau kita lihat di gambar ini ada anak-anak pramuka. Nah, ini namanya kumpulan. Ini namanya kelompok. Nah, individu adalah kelompok sosial adalah kumpulan individu yang memiliki hubungan dan saling berinteraksi sehingga mengakibatkan tumbuhnya rasa kebersamaan, rasa memiliki, ya, rasa memiliki.
Jadi kelompok sosial itu adalah kumpulan individu yang memiliki hubungan, kemudian di situ saling melakukan interaksi. Apa interaksi? Hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, dan kelompok dengan individu, sehingga mengakibatkan tumbuhnya rasa kebersamaan, rasa memiliki. Jadi kalau sampean di sini belajar di MA Al-Anwar, berarti sampean merasa bagian daripada kelompok MA Al-Anwar. Jadi sampean memiliki rasa kebersamaan terhadap MA Al-Anwar. Ini adalah contoh daripada kelompok sosial. Kemudian syarat-syarat dan ciri-ciri kelompok sosial menurut Suryono Sukanto. Jadi Suryono Sukanto itu mendefinisikan bahwasanya kelompok sosial itu adalah satu, adanya kesadaran sebagai bagian dari kelompok yang bersangkutan. Jadi syaratnya itu adalah adanya kesadaran sebagai bagian dari kelompok yang bersangkutan. Misalnya kalian sekarang ini duduk di kelas 11 IPS A dan B dari MA Al-Anwar. Berarti kalian itu sadar bahwasanya kalian adalah bagian dari kelompok kelas 11 IPS B, IPS A, MA Al-Anwar. Jadi sampean merasa sadar. Kemudian ada hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan anggota yang lain di dalam kelompok itu. Sudah jelas, kamu setiap hari ya, walaupun yang tidak ada di pondok, yang di pondok apalagi tiap hari interaksi satu dengan yang lain, dengan kakak-kakaknya, dengan adik kelasnya, dengan teman sebayanya, yang di kampung juga sama, nanti bareng ke sekolahan bareng, ke madrasah bareng, itu namanya ada interaksi. Interaksi itu hubungan timbal balik, hubungan saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Kemudian yang ketiga adalah ada suatu faktor pengikat yang dimiliki bersama oleh anggota-anggota kelompok sehingga hubungan di antara mereka bertambah erat. Jadi ada sebuah ikatan, ada sebuah pengikat, ada sebuah faktor yang menjadikan seseorang itu bisa membentuk suatu kelompok. Faktor tadi berupa satu, mempunyai kepentingan yang sama, mempunyai tujuan yang sama, mempunyai ideologi politik yang sama, dan lain-lain. Kalau misalnya kalian dibentuk di Al-Anwar, berarti sama tujuannya satu, sama tujuannya apa? Sama-sama mencari ilmu, sama-sama pengen mendalami ilmu pengetahuan, sama-sama ingin berubah menjadi lebih baik. Ya, itu berarti memiliki tujuan dan kepentingan yang sama. Jadi sampean dikatakan kelompok itu apabila satu, adanya kesadaran dari sebagian kelompok, jadi kita merasa bagian dari kelompok Al-Anwar. Kemudian di dalamnya itu ada hubungan timbal balik. Kemudian adanya faktor pengikat. Jadi faktor pengikat ini adalah faktor ada suatu pengikat yang bisa menjadikan atau yang dimiliki bersama, yang bisa menjadikan anggota-anggotanya itu berhubungan lebih erat. Apa itu? Memiliki kepentingan yang sama. Misalnya kalau di luar, misalnya sama-sama petaninya, maka di situ bentuk kelompok petani. Kemudian sama-sama nelayannya, berarti bentuk kelompok nelayan. Sama-sama gurunya, bentuk Persatuan Guru Republik Indonesia. Sama-sama misalnya karyawannya, bentuk kelompok karyawan dan sebagainya. Itu adalah adanya kepentingan yang sama. Kemudian ciri-ciri kelompok sosial, yang pertama adalah kelompok sosial adalah satu kesatuan yang nyata, yang dapat dikenal dan dapat dibedakan kelompok sosialnya. Jadi ciri kelompok sosial itu nyata ya, dapat dikenali, ciri-cirinya beda-beda. Yang kedua, tiap anggota kelompok sosial merasa memiliki kepentingan yang sama dan mempertahankan nilai-nilai hidup yang sama. Jadi tiap anggota kelompok itu merasa memiliki kepentingan yang sama. Di situ kepentingannya yang sama. Kemudian sama-sama mempertahankan nilai. Nilai itu sesuatu yang dianggap baik, sesuatu yang dianggap menjadi ukuran. Itu sesuatu itu namanya nilai. Sedangkan kalau norma apa? Norma itu aturan-aturan. Norma itu aturan-aturan. Tiap kelompok sosial memiliki struktur sosial yang dalam hal ini memiliki kedudukan tertentu. Sudah jelas kelompok sosial satu dengan kelompok sosial yang lain kedudukannya tidak sama. Tiap anggota kelompok memiliki peran-peran yang berbeda. Ya, beda. Jadi misalnya kalau kalian di dalam kelas
Itu ada ketua kelas, ada sekretaris, ada bendahara, kemudian ada bagian kebersihan, ya, kemudian ada bagian keindahan dan sebagainya. Kemudian kalau misalnya kalian di pondok, ada ketua pondok, sekretaris, bendahara, bagian keamanan, bagian kesehatan dan sebagainya, ya, itu semuanya memiliki peran yang berbeda-beda. Jadi tiap anggota kelompok itu memiliki peran yang berbeda-beda. Kemudian yang kelima, tiap-tiap kelompok sosial memiliki norma-norma, kelakuan-kelakuan yang mengatur peran anggota. Jadi di dalam kelompok itu ada norma-norma, ada aturan-aturan, baik aturan itu tertulis maupun aturan itu tidak tertulis. Kenapa harus ada norma? Ya, karena tidak semua anggota kelompok itu dapat menjalankan kewajiban dan tugasnya dengan baik. Kadang ada yang tidak baik. Oleh karena itu dibutuhkan adanya norma, dibutuhkan adanya aturan-aturan, baik aturan itu tertulis maupun aturan itu tidak tertulis. Kalau di sekolahan misalnya, di madrasah misalnya ada tata tertib. Nah, tata tertib itu termasuk salah satu daripada bentuk norma. Di pondok juga ada pondok. Kemudian kalau yang di kampung, ya, misalnya ada peraturan desa, kemudian peraturan RT RW, semuanya ada. Itu namanya norma. Proses dan faktor pembentukan kelompok sosial. Jadi manusia itu adalah makhluk sosial yang secara kodrati tidak dapat hidup tanpa orang lain. Dengan kata lain, manusia tidak mampu hidup apabila tidak bersama-sama dengan orang lain. Para siswa, guru, dan pengurus sekolah merupakan bagian dari kelompok sosial yang ada di sekolahan. Coba bayangkan misalnya siswanya ada, gurunya tidak ada. Itu kan juga tidak terjadi kelompok belajar. Misalnya pondoknya ada, kemudian santrinya tidak ada, juga tidak terjadi proses belajar. Santrinya banyak tapi tidak ada pondoknya, juga sama. Itu juga tidak akan terjadi proses pembelajaran. Jadi manusia itu secara kodrati, secara sejak dari sananya, ya, itu manusia itu selalu memiliki hasrat, memiliki naluri untuk hidup dengan manusia lain. Kita lihat diri kita sendiri saja, mulai dari kita di dalam kandungan. Kita di dalam kandungan itu secara biologis juga kerjasama antara ayah dan ibu. Kemudian di kandungan itu dijaga oleh ibunya, makan makanan yang bergizi, olahraga yang cukup, tidur yang cukup, diberikan vitamin, mineral dan sebagainya, sampai dengan melahirkan ceprot, ya, kita semua tidak bisa apa-apa, ya. Kalau kambing, kucing satu hari lahir itu, hari itu juga dia bisa berjalan, tapi kita nunggu 1 tahun, nunggu 9 bulan, 10 bulan, bahkan 12 bulan, ada yang sampai 2 tahun tidak bisa berjalan. Kita makan juga gitu, di pertama minum air ibu, susu ibu, kemudian baru dilatih bubur, kemudian nasi lembek, kemudian nasi dan sebagainya, diajari merangkak, berjalan dan sebagainya. Artinya apa? Kita mulai dari kecil itu membutuhkan orang lain. Kita dewasa membutuhkan, kita sekolah membutuhkan guru, membutuhkan sarana belajar dan sebagainya. Kemudian kita dewasa, kita bekerja, kerja juga butuh lapangan pekerjaan, berarti butuh perusahaan, butuh pengusaha. Kalau misalnya kita berwirausaha sendiri, maka kita juga butuh karyawan dan sebagainya. Kemudian kita menikah, masa kita menikah sendiri? Tidak mungkin, kita menikah dengan orang lain. Yang laki-laki membutuhkan perempuan, yang perempuan membutuhkan laki-laki, sama. Jadi manusia itu adalah makhluk sosial, selalu membutuhkan orang lain. Bahkan sampai dengan kita mati saja sendiri, mati nanti kita tidak bisa berjalan sendiri, tapi kita digotong oleh orang lain. Faktor pembentuk kelompok sosial. Faktor pembentuk kelompok sosial yang pertama adalah adanya kepentingan yang sama, ya. Jadi kepentingan yang sama, jadi pedagang pasar sama-sama kepentingannya pedagang pasar, maka bentuk pedagang pasar. Pedagang sapi, ya, misalnya bentuk pedagang sapi. Kemudian paguyuban kesenian, apa ya, kesenian, ya, semuanya itu adanya kepentingan yang sama. Nelayan, petani, pegawai, ya, tentara, ya. Kalau tentara itu ada Persit, Persatuan Istri-istri Tentara, ada Perwanida, Persatuan Wanita Angkatan Darat, ya.
polisi juga ada. Jadi semuanya memiliki kepentingan yang sama. Kemudian yang kedua adalah karena pertalian darah atau keturunan, sudah jelas. Kalau ini sudah jelas pertalian darah keturunan. Jadi kelompok sosial itu bisa terbentuk karena adanya pertalian darah. Jadi Bani Hashim, Bani Anwar, Bani Ridwan, ya Bani siapalah nanti terserah. Jadi Bani itu berarti pertalian darah atau keturunan yang sama. Kemudian yang ketiga adalah karena daerah dan wilayah yang sama. Ini juga bisa menjadi faktor pembentuk kelompok sosial. Jadi kelompok sosial itu adalah kumpulan individu yang menjadi satu, kemudian di situ ada hubungan timbal balik yang di situ menimbulkan rasa saling memiliki. Kemudian di situ ada norma-normanya, ada aturan-aturannya, ada nilai-nilai yang dianutnya. Itulah namanya kelompok sosial. Jadi sekali lagi kita tidak akan bisa terlepas dari yang namanya kelompok sosial karena manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya itu juga memerlukan orang lain. Saya kira untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.